Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Untuk berbicara mengenai kepakaran, kita itu sangat gampang mengetahui orang itu pakar di bidangnya atau tidak. Ya, yang pertama dilihat dari pendidikannya dulu. Apakah dia berbicara sesuai dengan pendidikan yang diampunya atau tidak? Misalnya dia berbicara mengenai ilmu agama. Nah, ditelusuri apakah orang ini dari dasarnya sampai kepada eee, perguruan tingginya, apakah dia mengambil bidang ilmu agama atau tidak. Maka kita ketahui bahwa orang ini, oh berarti orang ini adalah seorang yang bisa kita katakan pakar dan memang berhak untuk berbicara ilmu agama. Dan di dalam ilmu agama itu sendiri ada bidang-bidang tertentu teman-teman ya. Jadi setiap ustadz yang mengambil jurusan agama, biasanya di situ mendalami ada pokok materi atau pokok madah bahasan yang didalami begitu. Ada yang mungkin pakar tafsir, ada yang pakar usul fikih, ada yang pakar fikih, ada yang pakar hadis, ada yang pakar sejarah dan lain sebagainya gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa si ustadz ini selain dari memperdalami bidang khususnya itu juga belajar ilmu-ilmu agama dari madah yang lain ya. Jadi bukan berarti pakar fikih itu lalu kemudian tidak belajar tafsir, tidak begitu ya. Hanya saja mungkin lebih banyak dia, terjun di bidangnya itu, sehingga dia disebut sebagai seorang pakar. Nah teman-teman, ada orang yang tidak pernah belajar agama tetapi mengaku sebagai pakar gitu. Ya, ini sama saja dengan kalau ada orang yang suka main debus itu lalu mengaku sebagai pakar dokter gitu kan, tentu kita akan menertawakannya gitu. Nah, ini gampang sekali untuk dianalisis bagi orang yang mau berpikir, yang tidak fanatik dan tidak mudah memuja-muja orang lain padahal orang itu tidak pantas untuk dilabeli sebagai seseorang yang ahli ilmu. Dan kalau kita memang mencari ilmu, maka kita pasti akan mencarinya kepada sumber yang tepat begitu. Bukan asal-asalan kepada orang yang asal hidupkan kamera kemudian ngomong seenaknya gitu ya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin mengomentari satu video yang menjelaskan bahwa ada orang yang bukan pakar apa-apa, tapi ngaku pakar di bidang akidah. Luar biasa, wih, pakar di bidang akidah. Mungkin, suatu saat kita akan coba ya, kita akan coba ulik-ulik gitu ya, bagaimana pemahaman akidahnya, apakah dia sudah baca, kitab-kitab tentang akidah atau hanya dia tahu satu 2 buku atau hanya tahu akidah itu dari gurunya dengan penjelasan yang umum lalu merasa menjadi pakar di bidang itu. Ya mungkin nanti kita akan telusuri orang ini ya. Sebelumnya kita lihat dulu video orang ini. Ada screenshot di kolom komentar di video-video Harry Pras. Dan ya entah dari mana lah itu dapatnya video dari Harry Pras, ya potongan video dari Harry Pras dan juga screenshot kolom komentar yang ada di video Harry Pras itu. Nggak tahu dapat dari mana ya. Kemudian di-share. Coba kita baca screenshot ya kolom komentarnya kaum muslimin. Ini ada komentar di kolom videonya Harry Pras. Nah, gini gua seneng lihat Bang Heri bahas silat lagi daripada bahas agama, yang mana kalau di bidang agama Bang Heri bukan pakarnya. Kemudian Heri Pras. Nah, ini saya setuju sekali ya. Komentar dari orang ini mengatakan bahwa memang sebaiknya Bang Heri Pras itu kembali ke hitohnya ya, kembali ke garis kepakarannya, yaitu di bidang silat. Dulu saya juga sering nonton silat-silatnya Bang Heri Pras ini bagus ya, saya senang gitu lihat yang kayak action-action gitu, bagus ya. Tapi lambat laun ke sini dia menyimpang gitu, kayak ikan lompat ke udara gitu ya. Jadi dia sudah tidak mau lagi di dalam air, tetapi mau mengambang di udara. Ini kan bahaya ya. Nah, ini benar ya sebenarnya komentar dari orang yang komentar ini. Tetapi ada balasan dari Bang Heri Pras langsung di bawahnya yang bikin kaget ya. Coba kita dengarkan. Memberikan komentar, saya bukan pakar fikih memang, tapi saya di bidang akidah. Yang pertama kaum muslimin, Lihat gitu ya. Ini yang komentar kalau kita lihat dari fotonya adalah fotonya Bang Heri Pras itu ya. Tapi apakah ini akunnya atau mungkin akun beliau ini dibajak atau bagaimana, yang jelas di komentar ini dia mengakui
Kalau di bidang fikih dia memang bukan ahlinya atau bukan pakarnya, tetapi di bidang akidah, apakah dia mau mengatakan di bidang akidah saya adalah pakarnya atau tidak gitu. Ini yang sangat, lucu ya, sangat lucu sekali ya. Coba kita dengarkan dulu gimana komentar orang ini. Ya, sebagai orang yang kenal betul dengan Harry Pras, ya. Yang pertama, sikap kami melihat postingan yang seperti ini, ya, tidak langsung percaya bahwa ini adalah komentar dari Harry Pras, ya. Bisa jadi yang seperti ini, ya, buatan-buatan AI, ya, apalagi sekarang ini gampang lah teknologi, ya. Dan kalaupun itu komentar dari Harry Pras betul, ya kami menilai yang seperti ini ya, kalau kita analogikan dengan ucapan, ya ini sabkulisan, ya. Maksud Harry Pras ini bukan pakar masalah bidang akidah, akan tetapi ya beliau ini sedang mendalami ilmu akidah yang diajarkan oleh para ulama yang bermanhaj salaf. Karena akidah ini pondasi yang benar-benar harus dipelajari secara detail karena ini menjadi asas dari. Ini suara dari Our Lab Muslim ini, mereka ini satu geng sebenarnya ya. Jadi komentar yang jelas begitu dari Bang Heri Pras, dia cari narasi untuk membela. Pertama, dia mengatakan dia tidak percaya ini adalah komentar dari Heri Pras. Kenapa tidak percaya? Karena ini memang komentar yang sangat ngawur dan amburadul kalau benar-benar dari Heri Pras ya, kok ngaku-ngaku pakar di bidang akidah itu luar biasa itu ya. Kapan kuliahnya, kapan belajar akidahnya gitu, kemudian kok tiba-tiba jadi pakar di bidang akidah. Ya kan sebenarnya kalau kita rentet dari komentarnya, saya memang bukan pakar fikih. Nah, tapi saya bidang akidah. Apanya? Pakarnya berarti kan, gitu. Kalau dia di awalnya bilang, "Saya bukan mendalami atau belajar di bidang fikih, tapi bidang akidah misalnya, ya berarti kita kembalikan kalimat utamanya itu saya belajarnya bidang akidah gitu ya. Kalau di awalnya dia mengatakan saya memang tidak belajar bidang fikih, tapi bidang akidah. Kalau dia begitu ya. Tapi ini di awalnya dia mengatakan, "Saya bukan pakar fikih," gitu. Saya memang tidak ditulis pakar di situ ya, tapi saya di bidang akidah. Apanya yang di bidang akidah? Ya jelas kalau kita kembalikan di kalimat awalnya, ya pakarnya, gitu. Jadi kalimat ini yang terbuang itu adalah kata pakar berarti. Dari mana kita tahu? Dari kalimat sebelumnya. Saya bukan pakar fikih itu, tapi bidang akidah. Berarti maksudnya tapi pakar bidang akidah, begitu kalau secara kebahasaan ya. Kalau secara kebahasaan ya tentu kalimat ini karena ada kata tapi itu sebagai kata penghubung untuk menolak statement awal, maka, eee, kalimat yang kedua untuk menegaskan bahwa dia itu tidak di bidang fikih pakarnya, tetapi pakarnya di bidang akidah, pasti dikembalikan ke situ ya. Nah, jadi Our Lab Muslim ini pertama, dia tidak, yakin kalau ini adalah komentar dari Bang Heri Pras. Kenapa? Karena kalau ini adalah benar-benar komentar dari Bang Heri Pras, maka dia akan menganggap ini sabukul lisan gitu ya. Mungkin Bang Heri Pras salah salah makan atau bagaimana gitu ya. Karena ya dia tahu sendiri gengnya itu seperti apa, dia orangnya pakar silat ngaku-ngaku pakar akidah kan ngawur ya, sangat ngawur sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia bela gitu. Mungkin maksudnya Bang Heri Pras itu adalah, dia sedang mendalami bidang akidah gitu ya. Kalau orang sedang belajar, sedang mendalami seharusnya belajar dulu gitu kan. Jangan sok-sokan mengomentari orang yang sudah pakar gitu. Seperti misalnya Ustadz Muhammad Nuruddin, walaupun kamu mengatakan beda akidah dengan Ustadz Nuruddin, tetapi dia itu sudah pakar ya. Beliau itu memang adalah pakarnya, S1, S2-nya kuliah di luar negeri dan mengambil jurusan akidah, mereka itu namanya pakar gitu. Ini orang sekolah aja bagaimana, tamat aliyah apa bagaimana, kuliahnya di mana, hariannya silat, tiba-tiba ngaku sebagai pakar akidah gitu. Ya kalau kalian pengikut ini channel-nya Heri Pras punya sedikit saja otak yang sehat, ya,
mau belajar akidah dari sang pakar yang ngaku-ngaku pakar akidah seperti Harry Pras, silahkan gitu ya. Ya, jadi ilmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan, nanti kalian di akhirat akan dibariskan kepada sang syekh pakar akidah, yaitu Bang Harry Pras ya. Oke, kita kita lanjut ya, dengarkan dulu. Bagaimana baiknya pemahaman syariat Islam seseorang. Kalau dalam memahami hal-hal yang asas itu melenceng, ya maka dipastikan yang fikih-fikih itu bakal melenceng. Itu maksudnya Harry Pras. Ya, maksudnya beliau ini bukan mengaku pakar, karena nggak mungkin mengaku pakar kaum muslimin, nggak mungkin. Ya kami rasa sebodoh-bodoh orang yang ikut dalam dakwah sunnah, nggak mungkin dia mengaku bahwasanya dirinya adalah pakar dalam bab akidah, nggak mungkin. Gini ya, kalau orang itu memang sudah benar-benar mendalami, bidang akidah, maka dia boleh mengaku bahwa dia adalah pakar akidah, terlepas dari nanti ada perbedaan di dalam masalah akidah itu dengan, eee, saudara muslim yang lain. Tetapi kalau dia memang misalnya dari awal belajar ilmu akidah ya, kemudian membaca lebih banyak kitab-kitab akidah, ngambil jurusannya juga jurusan akidah Islamiyah misalnya, maka dia mengaku pakar akidah ya tidak masalah, asal saja dibuktikan dengan keilmuan yang mumpuni dan, ini loh, sejarah atau track record-nya ya dalam menuntut ilmu itu bagaimana gitu kan. Orang pasti akan percaya dia itu, pakar akidah gitu. Terlepas akidahnya ini, lebih cenderung ke akidah Wahabiyah atau ke akidah, Asy'ariyah atau ke akidah Maturidiyah, tetapi kita bisa mengetahui kepakaran seseorang di bidang itu, sama dengan orang yang pakar bidang fikih gitu ya. Bisa jadi dia mengatakan, dirinya bidang fikih, tetapi dalam hal, eee pelajaran fikihnya mungkin dia lebih condong mendalami fikih Syafi'iyah, mungkin fikih Hanafiyah dan seterusnya gitu. Nggak apa-apa mengaku pakar dalam suatu keilmuan gitu ya, sebagai syahadah karena sudah pernah belajar. Tetapi ini orang track record-nya cuman belajar dari YouTube, ngundang satu 2 ustad gitu ya, baca buku juga baru mungkin cuman akidah wasithiyah saja, lalu tiba-tiba ngaku sebagai pakar itu loh. Ini mengherankan, amazing ya, benar-benar mengherankan. Jadi pantas ya, pantas kalau orang di video ini yang men-spill, videonya Harry Pras ini mengatakan orang ini memecah belah umat gitu, karena orang bodoh yang ngaku-ngaku sebagai orang alim. Ini kelompoknya adalah insanun la yadri annahu la yadri ini ya. Orang yang tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu, sehingga dia menjadi sok tahu gitu. Dan ditambah lagi penyakit ngaku-ngaku sebagai pakar hanya dengan belajar satu 2 hari ya. Belajar dari video-video pendek ya, belajar dari ngundang-ngundang ustadz dibahas yang umum-umum saja ya, belum kepada yang benar-benar memang di situ banyak sekali khilafiyah di kalangan para ulama, lalu menganggap dirinya sebagai pakar gitu. Ini sangat ngawur ya. Jadi inilah jelas-jelas Ruwaibidhah ya, Ruwaibidhah itu yang selalu berbicara banyak hal di dalam ilmu agama, sementara dia pondasi agamanya itu tidak jelas ya dari mana gitu ya. Misal dia belajar agama walaupun di situ kepakarannya adalah bidang fikih, maka di bidang Al-Qur'an, di bidang hadis dia masih boleh berbicara karena dia dengan pondasi ilmu di bidang fikihnya itu bisa menyambung menganalisis di bidang-bidang yang lain gitu ya. Tetapi dia ini bidangnya mencak-mencak, tiba-tiba nulis di komentar mengaku sebagai pakar akidah, ini sangat kacau sekali. Apalagi kemudian nanti orang datang berguru akidah kepada dia, gitu kan, semakin kacau ini dunia agama ini jadi. Orang ustadz pun kami rasa nggak mungkin lah mengklaim bahwa dirinya adalah pakar betul. Nggak mungkin ya. Apalagi sekelas Harry Pras. Ya mungkin bagi orang-orang yang tidak paham, tidak kenal dengan Harry Pras, tidak pernah menyimak video-video dari Harry Pras, termakan dengan postingan-postingan yang seperti ini. Ya, tapi kalau orang yang paham dengan Harry Pras, Iya, saya sudah nonton ya video-video Harry Pras. Pertama, di videonya dia pembawaannya itu ya lebih banyak suka marah-marah, kemudian membahas orang-orang yang tidak disukainya berdasarkan cuplikan-cuplikan video, bukan berdasarkan ilmu. Ketiga, kalau memberikan bantahan hanya mendatangkan beberapa, mengadu antara ustadz dengan ustadz yang lain gitu ya.
dia sama sekali tidak punya keahlian, tidak punya dasar untuk, membangun opini. Opininya itu hanya berdasarkan cocok logi dari ceramah-ceramah ustadz, atau hanya dari peristiwa-peristiwa kasuistas, lalu kemudian digiring opini kepada sesuatu yang dia inginkan, gitu loh. Nah, kita sudah mendengarkan ya, hampir semua dari, video-videonya, dan itu adalah fitnah akhir zaman ya. Orang ini hanya nggak sadar saja dia itu sebagai pemecah belah umat ya. Oke teman-teman, ya jadi begitu ya. Saya pribadi berpendapat gini ya teman-teman, apapun, dari siapapun kalian itu belajar akidah, utamakanlah yang memang adalah pakarnya gitu. Walaupun nanti di ujungnya, akidah Anda akan berbeda dengan yang lain, misalnya Anda belajar akidah Asy'ariyah, Anda belajar dari kitab Wasithiyah, atau belajar akidahnya Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Di beberapa poin itu bisa berbeda, tapi belajarlah dulu dari, eee, pakar aslinya ya, bukan yang ngaku-ngaku pakar hanya dengan berdasarkan modal belajar dari video YouTube gitu ya. Lalu kemudian mengaku sebagai ahlinya gitu. Tapi benar-benar belajar kepada orang yang ahlinya memang, ya guru-guru bidang, akidah gitu. Nah, barangkali ini video yang bisa saya sampaikan, silahkan kalian cerna dengan akal yang sehat, otak yang waras ya. Demikian, mudah-mudahan kalian semua yang kepincut dengan video-videonya Heri Pras bisa, menjadikan video ini sebagai bahan pertimbangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.